Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hadi, NIM 210301502169, kelas PCKRJ. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari saya, bab 2, jenis-jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya cedera olahraga. Tujuan pembelajaran umum: dalam pembelajaran ini mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang jenis-jenis cedera olahraga. Dalam mencermati materi ini, adapun pengertian dari cedera olahraga. Pengertian cedera olahraga: bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cedera olahraga, jenis-jenis cedera olahraga, penyebab terjadinya cedera olahraga, tanda-tanda reaksi radang setempat akibat cedera olahraga. 2.1 Cedera olahraga. Seiring dengan manfaatnya dapat dirasakan dalam olahraga, juga terdapat kenaikan terjadinya cedera yang dialami, terutama sekali cedera yang parah atau berlarut. Cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan berolahraga, pertandingan olahraga, ataupun sesudahnya. Pengetahuan tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera olahraga, mengobati, menolong, menanggulangi atau kuratif, serta tindakan pencegahan atau kuratif. 2.2 Bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cedera olahraga. Distribusi presentasi berdasarkan bagian-bagian tubuh yang mengalami cedera seorang. Kepala, jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya cedera olahraga. Lutut memiliki presentase cedera tertinggi karena berfungsi ganda, yaitu selain sebagai penggerak, lutut juga berfungsi sebagai penahan berat badan, sehingga kemungkinan terjadinya cedera yang semakin tinggi. Jenis-jenis cedera olahraga. Berdasarkan waktu terjadinya cedera olahraga, ada beberapa macam jenis-jenis cedera olahraga. Jadi, cedera akut adalah suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Cedera kronis adalah suatu cedera yang terjadi atau berkembang secara lambat, seperti cedera pada otot hamstring yang mengalami cedera pada level rendah, misalnya kram, namun secara berulang-ulang mengalami cedera berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, dan menyebabkan cedera pada level tinggi sehingga menyebabkan otot hamstring mengalami penrobekan atau putus total. Kedua, berdasarkan berat ringan cedera. Cedera ringan adalah cedera yang tidak ikut kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kelelahan dan kelemahan otot. Cara penanganan pada cedera ini tidak diperlukan pengobatan yang khusus karena akan sembuh dengan sendirinya setelah istirahat beberapa waktu. Cedera berat adalah cedera yang serius di mana pada cedera tersebut ditemukan adanya kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya robeknya otot, robeknya ligamen, atau patah tulang. Yang ketiga, berdasarkan bagian-bagian tubuh atau jaringan yang terkena cedera. Pertama, jaringan lunak terdiri dari kulit, jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, otot, tendon, dan ligamen. B. Jaringan keras terdiri dari tulang rawan, dan sendi. 4. Berdasarkan lokasi cedera. Penemuan suatu cedera biasanya didasarkan pada letak di mana cedera itu terjadi, misalnya low back pain atau LBP, tendon Achilles, pantafascitis, dan lainnya sebagainya. Jenis-jenis cedera olahraga dan penyebabnya terjadi cedera olahraga. 4. Penyebab terjadinya cedera olahraga. Adapun penyebab, yaitu penyebab terjadinya cedera olahraga disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertama, sebab-sebab yang berasal dalam kekerasan batin. Merupakan cedera olahraga yang terjadi karena adanya rangsang atau pengaruh yang berasal dari dalam individu itu sendiri, misalnya
koordinasi otot-otot dan sendi yang kurang mampu sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah, kelainan struktural atau ukuran tongkai kaki yang tidak sama panjangnya, kekurangan pemanasan. Kurangnya konsentrasi, keadaan fisik dan mental yang lemah. Kondisi tubuh yang kurang baik sebaiknya jangan dipaksakan untuk berolahraga karena jaringan-jaringan tubuh, kekurangan sistem imun, dan lemahnya sistem koordinasi, kelemahan pada otot, tendon, ligamen. Umur, kekuatan otot pada pubertas mencapai 70% atau 80%. Keterampilan atau kemampuan. Keterampilan seseorang atlet olahragawan yang masih rendah akan lebih mudah dan lebih sering mengalami cedera dibanding dengan seseorang atlet olahragawan yang telah terampil. Pengalaman seorang atlet yang telah berpengalaman akan lebih kecil kemungkinan terkena cedera bila dibandingkan dengan atlet yang masih belum berpengalaman. Penyembuhan cedera sebelumnya yang tidak sempurna. Hal ini dapat terjadi karena kapsul atau sendi ligamen kendur. Cedera yang timbul bisa berupa robeknya otot, tendon, dan ligamen. Dua sebab yang berasal dari luar merupakan cedera olahraga yang terjadi karena adanya pengaruh dari faktor luar individu yang memberikan pengaruh terhadap individu tersebut. Misalnya, kontak body dalam olahraga, alat-alat olahraga misalnya bola raket, stick hoki, dan lain-lainnya. Kondisi lapangan misalnya keadaan lapangan yang tidak memenuhi standar persyaratan. Di kondisi lingkungan, cuaca yang terlalu dingin, panas, selain dapat mengganggu penampilan seseorang, atlet juga dapat mencederai atlet sendiri. Gizi. Bila seseorang atlet memiliki keseimbangan gizi yang baik, maka lebih kecil kemungkinan mendapatkan cedera. Penonton yang fanatik bisanya melakukan apa timnya kalah, bahkan dapat mencederai pemain lawan tim. Jenis-jenis cedera olahraga yang menyebabkan terjadinya cedera olahraga. Wasit yang kurang tegas dalam memimpin pertandingan dan kurang memahami peraturan, terutama pertandingan yang memerlukan kontak fisik, akan dapat mengakibatkan atlet cedera. Cedera yang timbul bisa berupa robeknya otot, tendon, dan ligamen. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.